Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Kepala SDN Pradah Kali Kendal 3, Bapak Teguh Mulyana SPD. Yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SDN Pradah Kali Kendal 3. Yang saya hormati, staf dan karyawan SDN Pradah Kali Kendal 3. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat yang telah dilimpahkan kepada kita. Tak lupa, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi yang telah saya dapatkan dari Diklat Profil Pelajar Pancasila pada tanggal 19 sampai 21 Januari 2021. Profil Pelajar Pancasila. Mari kita simak video berikut ini. Kami anak-anak Garuda, terbang menatap matahari. Sayapku mengepak cakrawala, menatap tajam ibu pertiwi. Kami bukanlah seorang pecundang, merah putih tetap di tanah hitam. Bukan apa yang akan kita terima, tapi apa yang bisa kita berikan bagi negeri kita yang tercinta, Indonesia. Indonesia, Indonesia. Kami anak-anak Garuda, ukir prestasi, wujudkan mimpi, berikan janji melindungi Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah siap untuk menjadi profil pelajar Pancasila seperti yang ada pada keterangan di Twitter panjenengan masing-masing. Anak-anak. Lalu, siapa sumber daya manusia unggul itu? Mari kita simak bersama penjelasan berikut ini. Dalam rangka membentuk SDM unggul yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, Kemendikbud berupaya membentuk profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Disimak ya. Ada 6 karakter yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar sepanjang hayat. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Gotong royong. 6. Dan terakhir adalah kreatif. Nah, keenam elemen ini harus banget kamu aplikasikan dalam hidup kamu agar menjadi satu kesatuan yang saling mendukung dan berkesinambungan satu sama lain. Dik, kata ibu, kamu mau jadi profil pelajar Pancasila ya? Iya dong ya. Berarti kamu tahu dong aspek untuk menjadi profil pelajar Pancasila? Aspek atau nilai untuk menjadi pelajar sepanjang hayat ada 6. Pada nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, pelajar Indonesia harus memahami beberapa nilai akhlak, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Beberapa akhlak ini sudah pasti sering kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti taat beribadah, menghormati orang yang lebih tua, menghargai perbedaan, taat pada kewajiban sebagai warga negara Indonesia, dan masih banyak lagi. Berkebinekaan global.
Di era globalisasi, profil pelajar Pancasila juga harus bisa beradaptasi dengan budaya lain tanpa melupakan budaya bangsa dan identitasnya. Dalam hal ini, termasuk mengenal dan menghargai berbagai budaya, mampu berkomunikasi dan mengenal keunikan masing-masing budaya, dan mampu memanfaatkan pengalaman berkebinekaan agar menghargai dan menghormati budaya lain. Gotong royong. Elemen yang satu ini pasti sudah sangat melekat pada kehidupan sehari-hari ya, bukan hanya sekedar bekerja bersama dengan orang lain. Gotong royong yang baik adalah selalu bersikap positif untuk berkolaborasi dan bekerja sama, peduli dan menghargai pendapat orang lain, peka terhadap lingkungan sekitar, serta mau berbagi segala hal yang bisa mencapai keberhasilan bersama. Gambaran sebagai profil pelajar Pancasila yang selanjutnya adalah mandiri. Walaupun terdengar mudah dan sudah merasa menjadi bagian dalam diri, ternyata mandiri yang baik, salah satunya yaitu sadar atas kemampuan dirinya, bisa mengendalikan emosi, dan tahu apa yang diperlukan untuk pengembangan dirinya. Tak hanya itu, pelajar Indonesia yang mandiri juga mampu mengatur pikiran dan perasaannya untuk mencapai sebuah tujuan. Bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila juga harus bisa mengolah informasi yang diterima secara objektif, kemudian menganalisa, mengevaluasi, baru menerapkan informasi tersebut. Contoh yang sangat mudah, kita harus memiliki keingintahuan yang tinggi. Saat menerima informasi, kita harus menganalisis secara kritis sebagai dasar mengambil keputusan. Elemen yang terakhir, kreatif. Mampu memodifikasi atau menghasilkan sesuatu yang orisinil serta bermanfaat merupakan cerminan pelajar Pancasila yang kreatif. Hal sederhana yang bisa kita praktekkan yaitu dengan tidak malu untuk mengutarakan ide-ide baru. Bukan cuma itu, menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat untuk sekitar juga harus kita lakukan. Dari keenam aspek itu, adik udah lakukan semua kan ya? Iya, Dik. Siapa dulu dong yang ngajarin? Ayah. Pesan ayah, keenam aspek itu harus kamu praktekkan dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Agar karakter profil pelajar Pancasila ini akan selalu melekat dalam kepribadian generasi muda Indonesia. Baik, Ayah. Jadilah pelajar Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Dalam rangka Pengembangan profil pelajar Pancasila bisa melalui 4 macam. Yang pertama, melalui pembiasaan. Yang kedua, melalui pembinaan kesiswaan. Yang ketiga, melalui pembelajaran. Dan yang keempat, melalui manajemen sekolah. Satu persatu akan kita bahas cara untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila kepada anak didik kita. Pengembangan profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa ada 6 karakter yang tercermin pada profil pelajar Pancasila. Keenam karakter tersebut dapat kita aplikasikan ke dalam beberapa bentuk kegiatan. Karakter yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, dapat kita aplikasikan dengan melaksanakan ibadah bersama sesuai agama dan kepercayaannya. Selain itu, juga bisa ikut dalam perayaan hari keagamaan dengan kegiatan yang sederhana dan hikmat. Karakter yang kedua adalah kebinekaan global. Bisa diterapkan saat melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin. Kemudian menyanyikan lagu bernuansa patriotik dan cinta tanah air. Adalah bergotong royong. Aplikasinya, seorang siswa mampu berkolaborasi dengan temannya. Selain itu, tugas piket kelas, Jumat bersih, dan lain-lain.
Karakter yang keempat adalah mandiri. Bentuk kegiatannya yaitu mengunjungi perpustakaan untuk mencari ilmu secara mandiri atau mengerjakan tugas-tugas dari guru tanpa bantuan orang tua. Karakter yang kelima bernalar kritis. Dapat dilakukan melalui pembiasaan dengan membaca, menulis, diskusi, bedah buku, melaporkan hasil bacaannya. Aspek yang keenam, kreatif, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya atau menyanyikan lagu daerah. Pengembangan profil pelajar Pancasila melalui pembinaan kesiswaan. Karakter yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dapat diterapkan pada masa pengenalan lingkungan sekolah. Selain itu juga bisa diterapkan pada tata krama atau tata tertib di sekolah. Karakter yang kedua, kebinekaan global, seperti mengadakan pentas seni dari berbagai daerah, festival pakaian adat dari berbagai suku bangsa. Karakter yang ketiga adalah bergotong royong. Bentuk kegiatannya melaksanakan kerja bakti atau bakti sosial. Karakter yang keempat, mandiri. Bentuk kegiatannya melaksanakan ekstrakurikuler pramuka, kegiatan pada belajar peduli lingkungan. Karakter yang kelima adalah bernalar kritis. Bentuk kegiatannya kelompok ilmiah remaja dan mengikuti lomba penelitian siswa nasional. Karakter yang keenam, kreatif. Bisa juga dalam pembinaan bakat minat pada kegiatan ekstrakurikuler atau ekspo hasil karya siswa. Profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran. Ini adalah yang paling kita tunggu-tunggu sebagai guru, karena menerapkan profil pelajar Pancasila ke dalam pembelajaran, baik itu di kelas maupun di luar kelas. Untuk karakter yang pertama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mata pelajaran yang bisa diintegrasikan yaitu semua mata pelajaran. Bentuk kegiatannya seperti berdoa sebelum dan sesudah belajar, pengenalan nilai-nilai intak pada semua mata pelajaran. Karakter yang kedua, kebinekaan global. Mata pelajaran yang diintegrasikan bisa di bahasa Inggris atau IPS sejarah. Bentuk kegiatannya penguasaan bahasa Inggris, memahami budaya nasional atau global. Karakter yang ketiga, bergotong royong. Ini dapat diintegrasikan di semua mata pelajaran. Bentuk kegiatannya seperti kerja kelompok atau berdiskusi. Karakter yang keempat adalah mandiri. Mata pelajaran yang diintegrasikan semua mata pelajaran. Bentuk kegiatannya pembelajaran jarak jauh melalui daring di masa COVID-19, bisa juga mengerjakan semua tugas-tugas dari semua guru mapel tanpa bantuan orang tua, termasuk karakter mandiri. Karakter yang kelima adalah bernalar kritis. Semua mata pelajaran bisa diintegrasikan. Bentuk kegiatannya, semua siswa membaca buku teks, buku penunjang, dan sumber belajar lainnya untuk melatih berpikir kritis dalam menyikapi fenomena kehidupan di masyarakat. Karakter yang keenam adalah kreatif. Mata pelajaran yang diintegrasikan bisa mencakup semua mata pelajaran. Bentuk kegiatannya yaitu mengikuti kegiatan pembelajaran dengan kreatif dan inovatif. Baik Bapak Ibu, berikut
akan saya tampilkan contoh RPP yang sudah terintegrasi dengan profil pelajar Pancasila. Ini merupakan contoh RPP yang sudah diintegrasikan dengan profil pelajar Pancasila. Sebenarnya, RPP-nya itu sama dengan RPP yang biasanya Bapak Ibu Guru buat. Namun, hanya perlu penambahan 6 karakter dari profil pelajar Pancasila ke dalam langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Walaupun demikian, kemungkinan dalam RPP yang sudah diintegrasikan dengan profil pelajar Pancasila, tidak semuanya dapat mengandung 6 karakter tersebut. Sebagai contohnya, karakter kebinekaan global yang hanya dapat diintegrasikan di mata pelajaran bahasa Inggris dan IPS. Jadi minimal ada 5 karakter yang bisa kita masukkan ke dalam RPP. Langsung saja kita lihat langkah-langkah kegiatan pembelajarannya. Dalam menyusun RPP integrasi profil pelajar Pancasila, dalam langkah kegiatan pembelajarannya ditambahkan dengan karakter-karakter yang ada pada profil pelajar Pancasila. Seperti contohnya pada langkah ketiga, guru mengajak siswa berdoa sebelum memulai pelajaran, dilanjutkan dengan membaca Pancasila secara bersama-sama. Ini merupakan karakter imtak. Kemudian, pada langkah yang kelima, masing-masing siswa diminta untuk membuat satu pertanyaan dengan kata tanya mengapa atau bagaimana terkait dengan isi teks. Ini termasuk karakter berpikir kritis. Mengapa berpikir kritis? Karena kata tanyanya yaitu mengapa atau bagaimana lebih tinggi daripada kata tanya siapa, di mana, kapan, dan apa. Langkah keenam yaitu guru dan siswa berdiskusi tentang cara menentukan kata kunci dari setiap paragraf pada bacaan. Karena ada berdiskusi antara guru dan siswa, maka ini termasuk karakter gotong royong atau kolaborasi. Langkah yang ke-12, guru menjelaskan kegiatan mandiri yang dilanjutkan di rumah. Ini termasuk karakter mandiri, ini berupa tugas di rumah. Ada juga siswa melakukan percobaan bersama anggota keluarganya tentang penerapan konsep perpindahan dan pengaruh kalor dalam kehidupan sehari-hari. Di sini, siswa melakukan percobaannya itu bersama anggota keluarga, jadi termasuk dalam karakter gotong royong. Kemudian siswa diminta untuk mengirimkan video ketika melakukan percobaan menerapkan konsep perpindahan dan pengaruh kalor dalam kehidupan sehari-hari. Ini termasuk karakter kreatif. Langkah yang ke-13 adalah guru mengakhiri pembelajaran dengan salam penutup dan doa, serta memberikan motivasi kepada siswa agar tetap semangat serta selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun berada. Ini termasuk karakter imtak. Apabila kita hitung bersama, karakter-karakter yang ada pada langkah-langkah kegiatan pembelajaran di RPP ini hanya ada imtak 1, berpikir kritis 2, gotong royong 3, 4 mandiri, gotong royong lagi, 5 kreatif, imtak lagi. Nah, hanya ada 5 karakter dari
profil pelajar Pancasila di RPP ini. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena kita lihat bahwa materinya di RPP ini hanya bahasa Indonesia dan IPA. Sedangkan seperti di awal bahwa karakter kebinekaan global masuk di mata pelajaran bahasa Inggris dan IPS. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang bersedia untuk memperhatikan materi profil pelajar Pancasila. Harapannya Bapak Ibu benar-benar siap menjadi profil pelajar Pancasila dan dapat mengembangkan karakter-karakter pada profil pelajar Pancasila kepada peserta didik masing-masing. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.